Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fatyazik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu dari modul layanan cloud computing yang terdiri dari infrastruktur as a service, PaaS, dan SAS yang dibilang tentang yaitu PaaS itu yaitu Cloud as Service, Software as a Service. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, di sini sebelum kita masuk ke model layanan cloud computing itu sendiri, di sini dalam latar belakangnya dalam evolusi ini teknologi digital komputasi awan telah muncul sebagai paradigma fundamental yang mengubah cara organisasi mengolah dan memanfaatkan sumber daya teknologi informasi. Namun istilah cloud itu sendiri bukanlah sebuah konsep yang monolitik. Ia menawarkan beragam model layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang berbeda, mulai dari perusahaan rintis hingga korporasi global. Jurnal Gisman dan Leger tahun 2016. Pemahaman dari mendalam tentang berbagai model layanan ini merupakan langkah krisis bagi siapapun yang ingin memanfaatkan cloud secara strategis dan optimal. Bab ini akan membahas tentang model pelayanan komputer itu yang paling fundamental yang banyak diaplikasi, yaitu yang pertama infrastruktur as a service, yaitu dikenal dengan IaaS, platform as a service yaitu PaaS, dan software as a service atau IaaS. Baik, langsung saja yang pertama itu IaaS. IaaS itu merupakan model layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server, virtual jaringan, dan menyebar data melalui internet. Pada model ini, pengguna memiliki kontrol terhadap sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi server yang digunakan. Contoh aplikasi yang digunakan ini dalam IaaS ini yang pertama itu Amazon EC2. Digunakan untuk membuat dan menjalankan server virtual yang dapat digunakan untuk hosting website, penyimpanan data, serta menjalankan aplikasi skala besar. Yang kedua itu ada Google Computer Engine yang digunakan untuk menjalankan virtual machine di cloud sehingga perusahaan dapat membangun infrastruktur IT tanpa membeli perangkat keras. Yang ketiga ada Microsoft Azure Virtual Machine. Di sini digunakan untuk mengolah server berbasis cloud yang dapat digunakan untuk dikembangkan aplikasi database dan layanan web. Yang keempat itu ada Digital Gaussian Droplet. Di sini platform server cloud yang sering digunakan oleh developer untuk deploy aplikasi. Lalu ada terakhir itu Ledger Cloud, itu digunakan untuk menyediakan infrastruktur cloud bagi perusahaan yang membutuhkan server virtual dengan kontrol penuh. Menurut penelitian Cloud Migration, Access to the Migration Interface System EOS, pengguna layanan EAS seperti Amazon EC2 dapat mengurangi biaya infrastruktur hingga 37% dibanding pengguna data center itu sendiri. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua. Tentang platform as a service atau dikenal dengan PaaS. Itu adalah layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan dan development aplikasi seperti sistem operasi, database, dan development tools. Dengan PaaS ini,
Developer dapat fokus pada pembuatan aplikasi tanpa harus mengolah infrastruktur server. Contohnya aplikasi pada PAC ini antara lain itu yang pertama itu ada Google App Engine. Digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi web secara otomatis di cloud. Yang kedua ada Heroku. Heroku ini platform yang memungkinkan developer melakukan develop aplikasi dengan mudah menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga ada Micro Azure Application App Service, digunakan untuk membangun aplikasi web, API, dan aplikasi mobile berbasis cloud. Yang keempat itu ada Red Hat OpenShift. Itu berbasis kontainer yang mendukung pengembangan aplikasi modern. Dan terakhir itu Firebase, backend as service yang menyediakan database secara real time, autentikasi pengguna, dan hosting aplikasi. Salah satu penelitian berjudul Implementasi of Gaming in Cloud, the Cloud Coaster Engine Application on Heroku Infrastructure, menjelaskan bahwa platform Heroku ini dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi game berbasis cloud dengan proses development yang mudah dan cepat. Ada yang terakhir, yang ketiga, software as a service. Nah, di sini merupakan layanan yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat mengolah server oleh pengguna. Contohnya penggunaan aplikasi pada PSAC ini, yang pertama itu ada Google Docs. Itu kita bisa membuat dan mengedit dokumen secara online. Yang kedua ada email, layanan berbasis cloud yang dapat diakses melalui web. Dan yang ketiga itu ada Dropbox, aplikasi penyimpanan file berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan dan membagi file secara online. Yang keempat itu ada Zoom, digunakan untuk melakukan pertemuan atau konferensi video secara online. Yang terakhir itu Microsoft 365. Paket aplikasi perkantoran berbasis cloud ini mencakup Word, Excel, dan PowerPoint. Dalam penelitian ini tentang cloud content itu disebutkan bahwa EAS ini menyediakan layanan aplikasi yang langsung dapat digunakan oleh pengguna tanpa perlu mengolah infrastruktur atau platform pendukung lainnya. Baik, di sini ada link jurnal yang saya bahas tadi. Lanjut ke kesimpulannya. Baik, di sini kesimpulannya yang kita ambil itu cloud computing itu kita memiliki 3 model layanan utamanya yang saya jelaskan tadi, EAS, PAS, dan EAS itu, yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. EAS itu menyediakan infrastruktur seperti server dan storage. PAS itu menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi. EAS itu menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan. Dalam ketiga model ini memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam pengembangan aplikasi dan pengolahan infrastruktur maupun penggunaan software secara langsung. Baik, itu saja dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.